Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bijami'il mahamid. Assalatu wassalamu ala khairi syakiri wa hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghur risalah wa addal amanah. Wa nasahal ummah wa mahadz zulmah. Wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yakin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'da. Agama Islam ini memiliki dua wajah. Jadi syariat Islam atau agama yang kita peluk ini, agama Islam al-Mubarak, ini memiliki dua wajah. Yang pertama namanya wajhul ikhtiyar, kemudian yang kedua namanya wajhul ittirar. Jadi wajhul ikhtiyar maknanya bahwa agama ini dalam keadaan normal maka memiliki tuntunan tertentu, seperti ketika kita dalam keadaan sehat maka sholat harus dilaksanakan dengan berdiri kalau sholat wajib. Kemudian ketika kita dalam keadaan mukim maka sholat harus dilakukan secara sempurna, zuhur 4 rakaat, ya. Kemudian subuh 2 rakaat tetap pada waktunya. Kemudian contoh lagi, dalam keadaan normal maka kita harus ketika berhadas maka harus mandi kalau hadas besar menggunakan air. Kemudian kalau hadas kecil harus berwudu dengan menggunakan air. Ini namanya wajhul ikhtiyar. Sedangkan yang kedua ada namanya wajhul ittirar. Wajhul ittirar artinya yaitu penerapan agama ini dalam situasi tertentu, dalam situasi terdesak, dalam situasi khusus. Dan ini juga memiliki hukum khusus. Contoh tadi, kalau dalam situasi yang pertama normal, kita sholat, ya sholat wajib itu wajib dilakukan berdiri, kalau sholat wajib, sholat fardu. Tapi dalam situasi tertentu, kita tidak mampu berdiri, maka bisa dilakukan duduk, atau tidur terlentang, atau tidur miring, atau dengan isyarat mata. Nah ini namanya wajhul ittirar, dalam keadaan tertentu, dalam situasi khusus. Kemudian yang kedua, contoh lagi. Kalau tadi dalam keadaan ikhtiar, wajhul ikhtiar, kalau kita berhadas besar, kalau kita berhadas kecil, maka harus menggunakan air, baik itu mandi ataupun wudhu. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam wajhul ittirar, ya, contoh dalam keadaan sakit yang tidak bisa menyentuh air. Kalau menyentuh air kita akan semakin parah atau bahkan akan membahayakan. Atau sehat badan tapi tidak ada air. Maka ini namanya wajhul ittirar, dalam keadaan tertentu terpaksa. Yang awalnya menggunakan air boleh menggunakan tayammum, yaitu menggunakan debu, yaitu tayammum. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh lagi yang ketiga, ya. Ketika kita dalam keadaan mukim tadi, maka sholat harus dilakukan secara sempurna pada waktunya. Sholat duhur 4 rakaat pada waktu duhur. Ini dalam keadaan halatul ikhtiyar. Sedangkan dalam keadaan halatul ittirar, ini memiliki wajah khusus, yaitu apa? Sholat boleh dijamak, sholat boleh dikosor, sholat duhur, ya, sholat asar bisa dilakukan di waktu duhur, bisa diringkas menjadi 2 rakaat, atau sebaliknya sholat asar bisa dilakukan di waktu duhur dan sebaliknya. Artinya ini adalah sa'atul atau wajhul ittirar. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa syariat ini, agama ini, dengan dua situasi tersebut, dengan dua wajah itu, baik itu wajah ikhtiar maupun wajah ittirar, itu justru menunjukkan bahwa agama ini relevan, sesuai untuk setiap zaman dan keadaan. Ya. Maka seperti halnya sekarang, situasi zaman ini kan, dalam wabah yang menyebar ini, kan di beberapa tempat, ya masjid-masjid banyak ditutup. Jumatan ditutup, kemudian jamaah juga ditutup. Lalu banyak di sana komentar, ya wajar, karena kalau orang berkomentar karena tidak tahu wajar, karena memang al-insan aduwwu ma jahilah. Jadi manusia itu adalah musuh dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya, kalau kita tidak tahu maka akan menjadi musuh kita itu. Tapi ketika kita sudah tahu, idza
urifas sabab batolal ujab. Jadi ketika sudah diketahui sebabnya, maka keajaiban akan hilang. Kita bisa heran sesuatu kan kalau belum tahu sebabnya. Tapi kalau sudah diketahui sebabnya, maka keajaiban itu atau keheranan tersebut sudah tidak kita rasakan lagi. Nah, seperti sekarang masjid-masjid ditutup. Tidak boleh jamaah, tidak boleh ya Jumatan dan sebagainya di sebagian tempat. Lalu ada yang beranggapan, walah ini masa sampai Jumatan ditutup? Ini pemerintah sudah keterlaluan. Bahkan apa dosa yang telah dilakukan oleh manusia ini sehingga diusir dari rumah Allah, diusir dari masjid dan sebagainya. Ini merupakan narasi atau kalimat yang keluar dari orang-orang yang memang belum memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Artinya apa? Oke lah dari segi untuk kita introspeksi, ya untuk kita bermuhasabah, kita menyesali apa yang pernah kita lakukan, untuk kita bertobat kepada Allah itu perlu. Tapi kalau lantas kita ungkapkan, apalagi dikuar-kuarkan bahwasanya ini adalah dosa manusia semua, ini adalah salah apa manusia sehingga harus dikeluarkan, justru ini merupakan narasi yang keluar dari pemikiran yang sempit. Kenapa? Karena kita tahu tadi bahwa agama ini relevan untuk semua keadaan. Dalam keadaan ikhtiar tadi, ya Jumatan wajib, jamaah wajib. Tapi dalam halatul ittirar, seperti sekarang ya di beberapa titik, misalnya yang sudah diputuskan oleh pemerintah sebagai zona merah, kawasan merah. Lalu pemerintah mengeluarkan ultimatum atau mengeluarkan maklumat, mengeluarkan pengumuman bahwa tidak boleh sholat Jumat dan tidak boleh sholat jamaah ke masjid, harus di rumah. Lalu kita ngeyel misalnya, buat apa? Ini ke masjid kan wajib, Jumatan wajib. Kemudian kita jamaah juga wajib. Sedangkan penyakit, kalau kita tidak Jumatan berarti kita tidak jamaah, berarti kita lebih takut kepada penyakit daripada Allah. Nah, ini tidak bisa demikian. Karena ketika memutuskan hukum, maka saya beberapa hari yang lalu mengikuti fatwa dari Mufti Mesir, yaitu Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, ketika beliau ditanya tentang bagaimana orang meninggalkan Jumatan pada kawasan yang di situ pemerintah telah menetapkan bahwa kawasan tersebut adalah rawan menyebarnya wabah dan sudah masuk zona merah, tapi orang tersebut masih memaksa melaksanakan Jumatan. Apakah jawab beliau? Justru berdosa kalau dia melakukan Jumatan di kawasan seperti itu. Kenapa? Karena ketika sekarang ya pemerintah mengeluarkan pengumuman, misalnya tidak boleh Jumatan, tidak boleh jamaah dan sebagainya, itu tentu berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya pemerintah itu tidak memutuskan sendirian, tapi di situ ada ulamanya. Termasuk ulama pun yang mengeluarkan fatwa dalam situasi seperti ini, dalam kasus seperti ini, itu bukan serta-merta langsung tidak boleh, haram, tidak. Tapi tentu terlebih dahulu dipanggil ahli ikhtisos, orang yang memang spesial atau spesialis di bidang hal tersebut. Kalau misalnya dalam bidang perbankan, maka tentu yang dijadikan diajak berdialog dulu, mekanismenya dalam bidang ekonomi, orang yang paham perbankan seperti apa. Seperti sekarang virus corona, di mana yang disana kan pernafasan ya, atau paru-paru. Maka yang diajak untuk berbicara adalah dokter spesialis paru-paru. Jadi bagaimana dokter? Dokter terpercaya tentunya, yang tidak ada kepentingan, ya, yang kemudian beberapa dokter yang memang dipercaya. Dokter telah memberikan keterangan bahwasanya kawasan ini adalah zona merah, misalnya, sehingga Jumatan oleh ulama diputuskan, difatwakan tidak diadakan. Kemudian pemerintah mengetuk palu bahwa Jumatan ditutup. Kalau ada orang Jumatan dalam kawasan seperti ini, justru dia berdosa. Kenapa? Karena dia dalam keadaan ini dia menentang pemerintah. Oleh karena itu beliau Syekh Ali Jum'ah menyampaikan, kata beliau, kalau kita berjalan di lalu lintas kan ada lampu merah, hijau dan sebagainya. Kalau hijau kita terus, kalau merah kita berhenti. Dan pas lampu merah kita serobot. Kalau kita ngatakan tidak apa-apa, ini kan hanya lampu merah saja kok, tidak apa-apa diserobot, tidak akan berdosa kepada Allah. Ini walaupun peraturan pemerintah, tetapi orang yang melanggarnya adalah juga dosa kepada Allah. Kenapa? Karena adanya lampu merah itu kan merupakan apa? Peraturan yang diletakkan oleh pemerintah. Sedangkan kita diperintahkan dalam Quran apa? Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati pemerintah. Berdosa berarti kita, kata beliau Syekh Ali Jum'ah, kalau misalnya kita nyerobot masuk di situ,
Di lampu merah berdosa, di samping berdosa kepada pemerintah, juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada pemerintah maknanya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ya dalam situasi seperti ini kita perlu keluasan berpikir, kenapa sekarang mesti harus dilarang? Ke masjid kan jamaah, tujuannya bagus untuk Jumatan dan sebagainya. Disinilah syariat memberikan keterangan ya di dalam usul fikih disebutkan bahwasanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak bahaya itu jauh lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Jadi sekarang ketika dokter telah memvonis, apalagi ya virus corona ini persebarannya begitu cepat, begitu ya laju sekali, sehingga kalau misalnya berkumpul-kumpul di situ akan semakin mempercepat penularan dan sebagainya, sehingga Jumatan ditutup. Maka di situ justru kita kalau hadir Jumatan dalam situasi seperti ini loh ya, dalam zona merah yang pemerintah, dokter sudah memvonis ini bahwa zona merah, maka justru kita berdosa kalau hadir ke dalam. Jadi kita jangan ngeyel, oh ini kan Jumatan wajib, udah jamaah wajib, tidak apa-apa kita ini walaupun zona merah kita kan lebih takut kepada Allah daripada kepada corona. Bukan seperti itu. Artinya kita harus menyeimbangkan di sini. Agama memberikan kelonggaran dalam hal ini. Kalaupun tidak ada jamaah, kalaupun tidak ada jamaah di masjid, bukan berarti jamaah tidak ada. Jamaah tetap wajib ada, tapi di rumah masing-masing bersama keluarga. Termasuk ini kan sudah ada ketentuannya sendiri di dalam fikih dijelaskan. Jadi umpama masjid ditutup, tidak ada jamaah, tapi adzan tetap wajib. Tetap wajib adzannya. Tiap waktu zuhur ya tetap ada, asar tetap ada, maghrib tetap ada, ya, isya tetap ada, subuh tetap ada, adzan ada, tapi nanti sigot atau kalimat adzannya beda. Jadi kalau hari-hari biasa setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adzannya adalah hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Tapi dalam kondisi ini, dalam situasi seperti itu gawat, darurat, maka adzannya bukan hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alal falah, tapi shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum. Ini ya artinya bukan berarti tidak ada adzan, adzan tetap wajib dikumandangkan di masjid-masjid. Muadzin tetap adzan. Ya, tapi jamaahnya di rumah masing-masing bersama keluarga. Nah ini kan indah syariat seperti ini. Artinya justru ini menunjukkan bahwasanya syariat kita, agama kita ini sebagai rahmatan lil alamin, berlaku dalam setiap waktu dan setiap zaman. Dalam keadaan lapang ada penerapan tersendiri, dalam keadaan sempit ada tersendiri. Coba sekarang kalau kita beranggapan seperti tadi, apa dosanya orang-orang sekarang ya sehingga diusir dari masjid. Coba berani kita enggak mengatakan kepada orang yang tayamum, apa dosanya dia yang pernah dia lakukan sehingga dia dihalang oleh Allah untuk menyiram anggota tubuhnya dengan air sehingga menggunakan debu. Ini kan tidak masuk akal ini. Ini adalah logika orang yang sakit seperti itu. Ya, jadi justru ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah, begitu rahmatnya Allah, ketika Allah syariat yang sama, Allah yang memerintahkan hayya 'alas shalah, juga Allah yang memerintahkan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Allah yang memerintahkan idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika kalian mau salat maka basuhlah wajah kalian untuk wudu. Allah juga yang memerintahkan fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamumlah kalian, sama. Allah yang memerintahkan kita untuk salat berdiri ketika mampu, Allah juga yang memerintahkan kita untuk salat duduk, berbaring, tidur miring, kemudian isyarat mata ketika kita tidak mampu. Justru ini semakin menunjukkan indahnya agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa agama ini adalah agama rahmah. Maka kata Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Jadi Allah tidak menjadikan agama ini menjadikan kalian sempit, menjadikan kalian susah. Mudah-mudahan kita segera dikeluarkan oleh Allah dari kesusahan ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sadar bahwasanya agama kita adalah agama yang sebagai agama yang memberikan solusi, bukan hanya melarang ini haram, ini haram, ini haram, tapi memberikan alternatif, memberikan jawaban, memberikan solving, memberikan jalan keluar. Sehingga dengan demikian kita sadar bahwa agama ini adalah agama rahmah, agama yang membawa kasih sayang. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.